Halo Sineklip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin sebuah film horor Indonesia. Ini masih banyak di film horor, jadi harap bersabar ya. Ini gue mau ngomongin film horor Indonesia yang baru aja tayang. Kayaknya pas video ini publish tuh bertepatan sama hari tayang filmnya deh, yaitu 12 Desember. Tapi waktu itu pas JAV tuh gue sempet nonton duluan. Bukan di rangkaian JAV-nya ya, cuman kebetulan tuh film ini ngadain special screening. Jadi kayak, well, why not? Gue coba, kebetulan mumpung lagi vibe-nya tuh nonton film banget kan, gue coba. Yaitu ada film yang berjudul Hutang Nyawa. Ini adalah satu lagi horor yang diangkat dari thread viral. Nggak tahu ini tren akan bertahan sampai kapan ya. Tahun depan 2025 tuh kayaknya juga masih akan ada banyak horor atau non horor yang berangkat dari thread viral. Cuman thread viral yang kali ini agak beda nih. Soalnya yang bikin adalah sutradara film. Kalau inget tuh ya, tahun 2023 kalau nggak salah tuh, awal 2023 tuh Yosep Angginun. Nah, sutradara tuh Yosep Angginun sempat bikin thread di Twitter, di X ya, yang nyeritain soal cermin peninggalan Mbah Buyut dia itu kalau nggak salah tuh. Dan itu rame pada saat itu, threadnya tuh viral. Kalau nggak salah sampai 12 juta views seingat gua. Dan dari situ gua udah feeling, wah ini bakalan diadaptasi jadi film kah? Kok Angginun mendadak tuh bikin thread horor gitu, gue pikirkan. Ternyata bener, diadaptasi nih jadi film setelah viral. Tapi Angginun tidak sutradara di sini ya. Dia nggak jadi sutradara, dia juga nggak jadi penulis naskah, cuman mensuplai threadnya aja. Kalau yang jadi sutradara di sini adalah Billy Christian. Nah tuh, kalau yang ngedirect Billy biasanya nih visualnya cakep. Mau seperti apapun filmnya ya, mau genrenya apapun tuh Billy selalu lah yang bisa dipegang adalah visualnya, teknisnya itu pasti oke. Nah pertanyaan gue, apakah ceritanya bakal kuat? Karena kalau visual doang tapi ceritanya lemah, ya tetap aja kan bakalan capek lu nontonnya. Apakah ceritanya bakal kuat? Secara kan ini yang nulis, yang mensuplai basic ceritanya itu adalah seorang sutradara tuh. Dan Yosep Angginun adalah salah satu sutradara yang emang punya kemampuan storytelling yang oke. Jadi itu yang bikin gua penasaran. Alurnya sendiri ngomongin tentang Erwina yang diperanin Taskia Namya. Dia itu harus menghidupi keluarganya sendirian. Dia tuh nggak ada suami dan harus jadi single mother buat anaknya yang masih kecil. Belum lagi emaknya nih yang diperanin sama Miantiara itu sakit-sakitan, dan adiknya yang namanya adalah Rian diperanin Nagra Kausar Pakusadewo, anaknya Tio Pakusadewo ini tuh cuman bisa mabok-mabokan dan judi. Intinya hidup cewek satu ini tuh berat banget. Gue pas nonton sampai ngelus dada, anjing ini keluarga bangsat semua. Duitnya dikit ya, karena dia cuman kerja di sebuah pabrik makanan gitu, dan dia harus dikejar-kejar penagih utang gara-gara si Rian tuh ngutang mulu. Belum lagi dia harus ngasuh anaknya sendiri, terus emaknya juga kayak nggak suka ya sama Erwina karena dulu pas hamil di luar nikah dia tuh memilih buat ngelahirin anaknya instead of ngegugurin dia. Miantiara nih salah satu karakter ibu-ibu di film Indonesia yang gue paling sebel tahun ini. Karena biasanya kalau ada karakter ibu yang menyebalkan tuh masih ada itunya ya, masih ada sisi baiknya gitu. Kalau dia nih kayak, anjir ini ibu jahat banget. Walaupun nggak jahat secara frontal ya, nggak kemudian secara terang-terangan tuh mukulin anaknya, nggak. Tapi secara psikis tuh dia bener-bener ngehancurin anaknya. Nah satu yang gue suka nih dari skripnya Hutang Nyawa adalah dia itu ngasih waktu buat ceritanya berkembang dulu. Gua agak lupa sih sebenarnya threadnya Angginun tuh dulu detailnya gimana. Cuman kalau mengacu ke karya-karyanya si Anggi di film, wajar sih gua ngeliat di saat adaptasi dari thread itu lebih mengutamakan cerita dulu, nggak langsung penampakan, nggak langsung jump scare, tapi ceritanya dulu tuh dikasih waktu buat berkembang, ngalir dulu. Jadi nggak langsung masuk ke mitologi horornya. Penonton tuh dikasih lihat dulu nih hidupnya si karakter utamanya si Erwina tuh gimana. Sampai akhirnya si Erwina ini dapat tawaran kerja di sebuah pabrik batik yang ada di tempat terpencil. Jadi di dekat hutan gitu lokasinya, dan semua karyawan nggak boleh pegang HP, disita semua HP-nya. Ya itu sudah sebuah red flag sebenarnya sih. I mean lu kerja di sebuah tempat lu nggak boleh pegang HP, itu tidak mungkin tempat itu baik-baik saja. Itu tempat pasti shady, itu tempat pasti bisnisnya nggak jelas. Dan di sini Erwina akhirnya mau aja tuh buat kerja di sana karena ya satu, gajinya lumayan, gajinya tuh gede, dan yang kedua anaknya itu lagi masuk rumah sakit. Jadi tempat kerjanya yang dulu tuh yang pabrik makanan tuh kan Erwina sempat ngebawa anaknya tuh. Nah, anaknya dibiarin lari sendiri, jatuh lah dia, ketumpahan minyak panas
lah dia, mukanya tuh kayak kebakar gitu dan sempat kritis. Nah makanya dia kayak mau nggak mau menerima pekerjaan ini. Tapi of course pelan-pelan dia tuh mulai sadar kalau ada yang tidak beres di pabrik ini. Ya iyalah anjir, dari awal udah tahu nih nggak boleh pegang HP, tempatnya di dekat hutan, ya pasti nggak beres. Tapi gue tetap ngerasa pilihannya si Erwina ini make sense. Ya emang kalau kita sebagai penonton, gue sebagai penonton ya emang kelihatan jelas ya, wah ini nggak beres nih. Tapi kalau berusaha memahami pola pikir si karakter utamanya, gue bisa mengerti lah. Dia memang lagi kepepet banget, ibunya maksa dia, adiknya nggak tahu diri, anaknya sakit, mau gimana lagi? Nah, kalau ngomongin horornya nih, ada satu hal yang bikin gue lumayan kaget di sini. Karena kan sekali lagi ini yang direct Billy Christian. Kalau lu familiar sama karya-karyanya Billy, lu pasti tahu setan apapun yang dia angkat, mau itu Wewe Gombel kemarin ya, dia itu approach-nya sangat-sangat western oriented. Film-filmnya kerasa wah ini Hollywood banget nih. Mau itu setannya pocong, mau itu setannya Wewe Gombel atau monster zombie, itu tetap approach-nya horor banget. Bukan horor banget, barat banget, Hollywood banget approach-nya tuh. Nah, kalau di sini di Hutang Nyawa, ternyata dia bisa bikin sesuatu yang sangat-sangat tidak barat, yang sangat Indonesia. Ya dari look filmnya lah, hantu-hantu yang nongol, semuanya tuh khas Indonesia. Kita belum ngomongin apakah serem atau enggak, tapi kita ngomongin looknya yang agak beda dibanding karya-karya Billy sebelumnya. Dan buat gue, oh ini ngebuktiin kalau dia tuh nggak sekaku itu. Sebagai sutradara tuh Billy bisa beradaptasi lah dengan jenis karya yang baru, nggak cuman saklek sama hal yang dia suka aja. Nah tapi balik lagi, apakah serem? Itu yang paling penting kan. Apakah serem, apakah seru, apakah fun? Ya kalau ditanya gitu nih, sebenarnya ada beberapa scene yang buat gue tuh lumayan efektif lah, scene horor yang lumayan efektif. Misal di part awal tuh ada adegan pas malam-malam nih, mendadak semua jam, semua telepon juga di rumahnya Erwina tuh bunyi. Gak ada hantunya itu adegannya, tapi mendadak satu persatu tuh bunyi. Itu serem loh, itu serem, itu creepy. Gak pakai penampakan muka hantu, atmosfernya kuat banget. Karena gue jadi ngebayangin, anjir ini lebih gampangnya tuh lebih make sense daripada gue ngebayangin dikasih penampakan hantu. Seolah-olah tuh kayak bisa banget terjadi di kehidupan nyata gitu. Ngebayangin di rumah mungkin sendirian atau sama istri gue atau sama orang tua gitu, terus tiba-tiba ada bunyi-bunyi HP yang kemudian semakin lama tuh bunyinya makin kenceng, rumah juga jamnya bunyi semua. Itu serem banget dan itu pure atmosfer, bukan jump scare. Kalau jump scare ya of course lah masih banyak di sini jump scare bertebaran, kaget-kaget, masih pakai musik jebret-jebret dem itu masih ada. Tapi ada satu jump scare yang buat gue itu memorable banget karena berhasil, sangat-sangat berhasil bikin semua penonton tuh kaget. Arya waktu itu nonton tuh di dekat gue, dia juga kaget. Padahal dia sudah banyak dikageti oleh horor-horor tidak jelas, tapi ternyata ada satu scene di sini, jump scare di sini yang bikin kita berdua tuh kaget. Gue nggak akan spill biar pas lo nonton efeknya masih tetap kuat. Tapi cluenya adalah itu jump scare yang melibatkan lampu Petromax. Itu ngagetin karena unexpected, timingnya unexpected, bentuk penampakan hantunya juga unexpected. Apa yang hantu itu lakuin juga lumayan di luar dugaan lah. Jadi intinya masih menawarkan hal-hal yang lumayan oke, Hutang Nyawa ini. Walaupun gue ngerasa third act-nya tuh masih sangat bisa dipadetin lagi lah. Sangat-sangat bisa dikompres, dipadetin lagi. Dan gue yakin kalau itu dipadetin, dipersingkat lagi, hasilnya tuh bakalan lebih intens. Sama kalau ngomongin third act ini nih, gue sebenarnya berharap pocong-pocong batik tuh yang ada di posternya, dan kayaknya di trailer juga sempat nongol ya, gue lupa. Pocong-pocong batik itu yang bergelantungan itu, gue sih berharap sebenarnya porsinya ditambah. Soalnya itu creepy banget men, itu creepy dan kreatif. Kapan lu terakhir kali lihat ada pocong batik? I know ada pocong warna-warni, tapi itu kan di film komedi itu, di film KKD lebih tepatnya. Dari sini pocongnya batik dan itu serem loh, dan nggak kerasa konyol ya. Soalnya kan kain corak batik itu emang sering dipakai buat nutupin jenazah tuh biasanya tuh, kalau di rumah duka. Nah itu vibe yang muncul, jadi kayak wah anjir serem banget nih, ada pocong-pocong bergelantungan tapi pakai batik. Kalau dengerin deskripsi gue mungkin terdengar konyol ya. Pocong pakai batik mau kondangan lu. Tapi kalau ngelihat hasilnya serem, lumayan serem. Nah sayangnya porsi makhluk-makhluk ini nggak terlalu banyak. Bisa lah sebenarnya ditambahin lagi, dikasih porsi teror yang lebih gede. Cuman sayangnya agak terlalu dikit. Tapi hal terbaik di film ini adalah acting pemainnya, itu sudah pasti. Lu ngelihat di IMDb gitu misalkan, ngelihat castnya siapa aja lu pasti tahu kalau wah ini orang-orangnya
Emang aktingnya bagus-bagus. Saskia as always. Gue sudah sering ngebahas Mbak satu ini kalau lagi ngomongin horor. Seperti biasa dia selalu bisa ngangkat kualitas kengerian sebuah adegan di film horor dengan totalitas akting dia. Terus Mian Tiara kayak tadi gue bilang ya, sebagai ibu yang ngeselin juga mainnya efektif banget. Rahel V-nya surprisingly yang jadi teman sekamannya si Saskia juga not bad. Terus ada Muhammad Khan. Nah ini ada Muhammad Khan yang meranin karakter Awang. Dia itu temen sekantornya Erwina, kerja di pabrik yang sama. Gue suka nih, asik banget gayanya si Awang nih. Dia tuh macam apa ya? Macam preman sebenarnya. Kayak gayanya tuh kayak gaya-gaya preman yang sok cool. Dia tahu mesti ngomong apa dan bertingkah kayak gimana biar kelihatan keren. Oke, kalau skor buat Hutang Nyawa ya bisa lah ya, gue kasih 6 dari 10. Memang masih belum sempurna, tapi jelas dia termasuk horor yang sangat-sangat well made secara teknis. Dan gue juga appreciate ya sama gimana pembuatnya itu mau meluangkan waktu buat bercerita. Lu tetap bisa bikin horor yang jump scare-nya banyak tanpa harus mengorbankan cerita lu gitu. Jadi silakanlah ditonton, dicobain di bioskop. Hari ini sudah tayang ya. Dan buat yang mungkin sudah nonton, mungkin sempat ada di premiere Jakarta atau kemarin di special screening di Jogja, mungkin ada yang sempat nonton, bisa tulisin review di kolom komentar, silahkan. And as always gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang udah nonton isi juga review kalian di Skor Film, silahkan tuh masukin skor dan review lu di sana. Dan lu juga bisa gabung membership Cinecrip sesuai dengan tier yang telah tersedia. Thank you banget buat yang masih join sampai hari ini, terutama mereka-mereka ini ya dari tier Besti dan La Familia, makasih banget. Tier Sobat juga makasih walaupun tidak nampil muka dan namanya seperti ini ya. Oke, kalau gitu gue Rashid Hari, sampai ketemu di review berikutnya.